Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita mengenal istilah anak emas, yaitu anak yang dikasihi. Ada alasan mengapa seseorang disebut anak emas, karena berkenan kepada orang tuanya, sesuai dengan harapan orang tuanya, sehingga orang tuanya tampak menaruh perhatian kepadanya lebih. Bagaimana pengalaman kita seandainya orang tua kita waktu kita kecil atau saat ini memeluk kita dan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Pengalaman anakku yang kukasihi inilah yang hendak kita renungkan pada pesta pembaptisan Tuhan. Yesus adalah anak emas Allah karena ia berkenan kepada Allah. Anak emas bagi Allah ada banyak, yaitu semua orang yang hidupnya berkenan pada Allah. Pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita akan hakikat pembaptisan kita dan siapakah kita sesungguhnya setelah dibaptis. Menjadi saudara sebapa dengan Yesus hingga kita memanggil Allah Aba, ya Bapa. Kita mau dijadikan anak-anak emas Allah. Apakah Tuhan Yesus perlu dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan orang berdosa? Yesus tidak berdosa dan tidak membutuhkan pembaptisan pertobatan untuk keselamatannya. Ia yang membawa keselamatan. Yesus membiarkan diri dibaptis agar ia bersatu dan bersama dengan orang berdosa untuk berjalan bersama, hidup bersama, mengantar mereka orang berdosa pada jalan yang benar menuju kerajaan Allah. Ia solider turun ke bumi dengan orang berdosa untuk mengajak keluar dari kehidupan dosa. Yesus mengajak eksodus rohani dari kehidupan daging menuju kehidupan roh. Pembaptisan Yesus berfungsi sebagai proklamasi publik dari awal misinya untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan yang telah disiapkan oleh Yohanes agar orang siap untuk dilahirkan kembali dalam roh. Dengan begitu Yesus hendak memperbaharui identitas kita, manusia yang adalah citra Allah. Bahkan dengan kehadiran Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah, di mana pembaptisan juga merupakan proklamasi publik kita bahwa kita memulai kehidupan Kristiani. Melalui pembaptisan kita disebut Kristen, yaitu orang yang mengikuti Kristus, yang keutamaannya seperti Kristus, yang adalah model dan contoh anak yang terkasih. Dengan pembaptisan tersebut, Yesus mau mengungkapkan betapa Allah hendak merangkul kita semua manusia satu persatu, seraya berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih. Engkaulah putraku, engkaulah putriku yang berkenan kepadaku." Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi perjanjian lama, roh Allah itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapat tugas perutusan dari Allah. Misalnya Daud diurapi Tuhan melalui pengurapan minyak oleh Nabi Samuel sebelum mendapat tugas menjadi Raja Israel. Akan tetapi Yesus diurapi bukan oleh minyak dengan perantara Nabi yang diberi kuasa Allah, tetapi langsung diurapi oleh Roh Kudus sebagai proklamasi misinya bahwa ia adalah Mesias, orang urapan Allah. Dengan tampaknya Roh Kudus dalam rupa merpati, Yesus juga mau menyatakan bahwa Roh Kudus kini tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja, tetapi dianugerahkan kepada setiap orang yang terbuka dan mendengarkan suaranya.
Roh Allah kini akan mengurapi setiap orang yang dibaptis. Karenanya Yohanes berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus yang adalah yang kudus ditenggelamkan di dalam air, dibaptis oleh Yohanes bukan untuk menyucikan dirinya karena ia tidak berdosa. Ia dibaptis untuk menyucikan air sehingga semua orang yang dialiri air baptis yang merupakan simbol ditenggelamkan dan yang diurapi oleh Roh Kudus yang ditandakan dengan minyak krisma menjadi anak-anak terkasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kapan kita dibaptis? Lalu apa efek dari baptisan itu? Dengan dibaptis kita ditenggelamkan dalam dosa, mati dari kehidupan dosa manusia lama. Kebiasaan apa yang kita tinggalkan? Dan dilahirkan kembali dalam roh sehingga kita diampuni dosa dan diberi jalan menuju kesucian. Hidup Yesus adalah contoh, teladan dan model bagaimana kita hidup sejati, suci di hadapan Allah sebagai anggota keluarga. Karena kita diangkat menjadi anak-anak terkasih. Yesus menjadi anak terkasih karena makananku, kata Yesus di dalam Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Maka kita pun diajak oleh Yesus untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang dititipkan kepada kita. Maka kita akan mendengar suara, anakku terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dengan dibaptis, identitas kita sebagai citra Allah diperbaharui, bahkan ditingkatkan menjadi anak Allah yang terkasih dalam kesatuan dengan seluruh komunitas gereja, di mana kita menjadi anggota tubuh mistik Kristus. Maka dalam pembaptisan kita dimateraikan menjadi anak Allah. Pembaptisan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukanlah peristiwa simbolis, tetapi upacara ritual yang membuat seseorang menjadi anggota keluarga Allah secara nyata. Bukan simbol, tetapi yang menjadikan efektif seseorang menjadi anggota gereja, anak Allah. Kita terhubung satu sama lain dalam gereja. Kita menjadi bagian intrinsik dari keluarga Allah tersebut. Bahkan kita menjadi milik Yesus, dimateraikan. Kita menjadi orang yang terkoneksi dan peduli satu sama lain dalam gereja. Maka tidak ada warna hitam, putih, kuning, dan merah dalam gereja. Tidak ada diskriminasi, semua saudara di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan dibaptis kita juga boleh menikmati rahmat sakramen lain yang tanpanya anggota tubuh Kristus akan mengalami gangguan bahkan kematian. Dengan rahmat baptisan kita mendapat hak istimewa sebagai anggota gereja, tetapi juga dipenuhi dengan tugas dan kewajiban untuk hidup sebagai anak Allah. Pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita diajak untuk selalu memperbaharui komitmen baptisan kita untuk hidup sebagai anak Allah, bahkan sebagai anak terkasih yang berkenan kepada Allah. Mari kita hidup sebagai anak Allah dengan perkataan dan perbuatan, sehingga kita pun akan mendengar kembali dan terus-menerus terulang kembali kata-kata peneguhan dari Allah melalui Yesus yang berkata, kamu adalah anakku yang terkasih, aku berkenan kepadamu. Kamu adalah putriku yang terkasih, kamu adalah putraku yang terkasih. Pembaptisan privilege bagi kita. Allah merangkul kita. Kamu adalah anakku terkasih, kepadamu aku berkenan. Apa tanggapan
kita terhadap rahmat dan privilege itu.